kembali di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita akan masuk ya ke box selanjutnya. Kita akan pilih. 9. Oke, box nomor 9. Play. Play, oke. Bang Fahri memilih play dan kali ini akan ada tantangan yang akan langsung dibacakan oleh Kuku. Silakan Kuku. Oke, kritis atau oportunis? Kritis. Koalisi atau oposisi? Oposisi. Putih atau biru? Biru. Wakil ketua partai atau wakil ketua DPR? Wakil ketua partai. Emosi atau ambisi? Wah, Emosi. kelamaan. Nggak dihitung. Oke, silakan ada komentar Virgi. Enggak, tadi kan balik lagi deh ke ini kita lah ya, ke permainan kita tadi Nah, kan dari kenapa pilihan-pilihan. Bung Oke, Fahri Virgi belum dulu. jawab? Kan pilihnya Bang Ray. tadi oposisi kan? Mau memeriksa pohon pikiran saya itu rumit. Ya, Iya, rumit lah. justru Ya, itu. karena kan Kita Anda juga nggak mau berdiri belajar Nggak kan bisa. kerumitan Enggak, itu. karena Anda nggak bisa berdiri pada pikiran kenapa Anda. Ya oposisi? gimana, Ray? Anda nyuruh saya nyoret orang, kenapa? Iya, yang saya mau katakan saat itu Anda tidak mewajahkan. Jadi kalau orang menjabat itu artinya tidak oposisi? Anda tidak mewajahkan diri Anda sebagai oposisi, padahal Anda di MPR. Siapa bilang? Oke, Anda dengar pidato saya dong? Dulu. Tentang Orde Baru. oke, Orde Iya. Baru kan udah selesai. Iya, tahun 99. tapi kan oposisinya tahun ke situ. 2000 Anda di DPR, Anda 15 tahun. 10 tahun itu adalah bersama dengan Pak Jokowi. Iya. Anda ikut dengan Tapi saya kekuasaan. kritik. Anda lihat teguran-teguran Pak SBY kepada saya karena saya nggak ikut setgap. Oke, 5 tahun pertama Anda memang kritis pada Pak Jokowi. Iya. Tapi 5 tahun kedua Anda sekarang manis dengan Pak Jokowi. Oh, saya nggak menjabat lagi. Mana? Ya, nggak menjabat. Di mana oposisinya, Bu? Bagaimana? Saya nggak menjabat, Di Ray. mana oposisinya? Ya, Anda ini- kasih saya gaji. Ketika rakyat Kan menginginkan enggak. 80% menginginkan undang-undang KPK itu tidak direvisi, Anda justru mendukung pemerintah untuk Oh, melakukan Anda mau debat soal itu? Ayo kita debat khusus Iya. tentang itu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Semakin gaduh, tapi ini perjalanan belum berakhir. Kita akan lihat box yang tersisa untuk kemudian diutak-atik para panelis. Untuk Bung Fahri, ada nomor 8. Kita buka nomor 8, isinya kotak kosong. Walaupun ini isinya kotak kosong, tapi ini pertanyaan dan juga jawabannya nggak kosong-kosong juga. Kita akan langsung persilakan untuk Bung Sal, silakan. Jadi Bung Fahri, paham betul ya, kita bicara kleptokrasi, Anda lebih paham lah, plutokrasi dan seterusnya. Tapi Anda masih bisa bicara ya bahwa Badan Anti Korupsi Indonesia itu harus dibubarkan, itu nggak masuk di akal sebenarnya. Tapi ketika saya memulai ke Anda itu dengan saya bilang tadi itu Pak Hari itu hatinya baik, saya anggap Anda sesat aja ketika itu gitu. Jadi kita harus bawa Anda ke jalan yang benar Jadi gini, dengan Pak perubahan Sal, tadi. Gitu. Saya dengan segala maaf ya, saya menulis buku pertama tentang pemberantasan korupsi. Tidak sembarangan ngomongnya itu. Ada risetnya, ada bukunya. Saya siap hadir di kampus, di depan para guru besar. Saya punya banyak guru besar yang ngajarin saya tentang ini juga. Prof. Andi Hamzah, Prof. Romli dan sebagainya itu. Saya serius dengan pikiran ini. Jadi nggak bisa saya itu gara-gara bersikap seperti itu lalu dianggap saya nggak pro pemberantasan korupsi. Bisa, korupsi itu gampang diberantas. Soal sederhana kok kalau menurut saya ya. Tapi powernya harus power presiden. Kesalahan KPK adalah karena dia mengeksklud presiden dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada harmoni dengan presiden, bertengkar dengan istana. Itu undang-undang, Padahal Anda Bro. harus pakai itu. Ya itu undang-undang yang seperti itu. Ya, itu harusnya Anda pikirkan Nah, itu. sekarang undang-undangnya diubah. Makanya undang-undangnya kita ubah. Sekarang dia di supaya bagian dari- presiden terlibat. Nyatanya nggak Dia bisa apa-apa membentuk juga, dewan kan? pengawas. Nyatanya nggak bisa apa-apa Bagi juga, kan? presiden, Pak. Iya, Kalau nggak bisa saya yang apa-apa. jadi presiden, saya beresin Jadi ini, undang-undang Pak. yang Anda ubah itu pun nggak bisa Ini apa-apa. soal gampang, Pak. Siapa yang mimpin? Jadi ini asymmetrical Gitu loh. leadership itu betul. Nggak bisa, Pak. Oke, Oleh oke. sebab itu Anda leadership udah kerja hampir 20 tahun nggak ada hasilnya. Mohon maaf aja. Ya. Oke. Silakan Tadi kan Virgi. Mbak Fahri katakan berani dong capres-capres ini ya kan karena Harus. calon pemimpin Iya dong. gitu kan. Nah sekarang berarti salah satu pembuktian keberhasilan ini nanti si capres menjadi pemimpin yang baik itu ketika berhasil memberantas korupsi. Oh iya dong. Berarti pemimpin yang sekarang nggak berhasil. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Loh kan sama tadi kan. Itu logika Katanya sederhana, Bung Fahri. Bung Fahri Jangan bilang lagi dong Bung Fahri. Iya kan? sesuai Apa yang pemimpin berbeda Kan di dia begini, siapa? Anda mau mempertanyakan saya kan. Saya bilang
minta semua calon presiden yang Ya, akan itu kan datang. calon, Iya. Bang. Kalau menurut Bang Fahri sekarang intinya gimana keadaan sekarang? Berhasil atau tidak dalam pemberantasan korupsi itu? Ya menurut saya cita rasa pemberantasan korupsinya itu Kenapa harus ada cita melemah. rasa? Oh iya dong. Oke. Kita ini jadi maling apa tidak sebagai bangsa itu ada yang kita lihat. Jadi satu bangsa itu punya rasa malu, punya etik gitu. Kalau dia lihat pemimpin-pemimpinnya teguh dengan sikap dan etiknya, ini yang dibawa ikut semua. Fahri tidak memahami untuk menghilangkan rasa malu itu kita harus menjarakan orang. Dia nggak paham itu. Bisa. Dengan 2 bukti yang cukup, kita harus menjarakan. Dia nggak paham. Jadi makanya dia bilang OTT itu nggak perlu gitu segala macam. Dia kan paling nggak suka OTT. Pokoknya gitu. gini, Pak, Jadi kasih penegakan saya- hukum itu harus sejalan. Kasih saya jadi Oke. presiden setahun, korupsi saya hilangkan. Kelamaan Bung Fahri, aku 6 bulan. Iya. Oke, Kuku, silakan Kuku. Cocok Pak, maju Silakan. dong Pak. Ya, sama. Oke, Kuku, silakan. Jadi sebenarnya kita dari tadi cuma menanti jawaban suruh Google apa enggak usah, kita ada Bapak di sini ngapain sih? Come on, Pak. Jadi jawabannya apa kan gini, kita juga tahu orang berubah-ubah ya. Kita juga tahu mungkin yang katakan Pak Bang Fahri 10-5 tahun yang lalu mungkin beda sama yang sekarang. Jadi kita cuma butuh validasi aja, Bang. Nah, Jadi apa, Bang? validasi kata yang tepat ya. Apa yang mau ditanya? Ya itu tadi. Jadi kinerjanya Bang. udah oke apa belum yang sekarang? Tanya anggota dewan. Oke, kalau ternyata tidak mendapat jawaban yang jelas, coba kalau misalnya dari Gen Z gitu kan, udah oke belum sih kinerjanya kalau sekarang? Saya pikir enggak sih. Pemerintah bukan harus banyak dipuji, tapi harus banyak diuji. Makanya dalam segala lini memang kita harus banyak mengkritisi sesuatu, terutama bagaimana kinerja pemerintah hari ini. Saya fokus di isu bagaimana kebebasan bersuara. Saya pengen bertanya begitu, kenapa takut sekali dengan suara media sosial hari ini? Padahal mungkin dulu orang beramai-ramai turun ke jalan, hari ini mungkin udah nggak takut. Tapi dengan satu orang saja di depan handphonenya bersuara, kenapa mereka gentar dengan suara kita? Oke. Apa yang ditakutkan di situ? Jadi saya merasa ketika pemerintahnya tidak berani menantang kritik ataupun merespon dengan baik kritiknya kita, buruk dan tidak ada keseimbangan di sana, tidak ada check and balance di sana. Semuanya merasa bahwa ya kita cuma angka, Ya. kita cuma sebatas suara yang kemudian dikonversikan sebagai kepentingannya mereka aja. Jadi mau sampai kapan? Jadi nggak akan maju-maju. Jika misalnya anak mudanya hari ini yang punya saham besar 60% di 2024 nanti cuma dijadikan objek aja, subjek aja. Selamanya kita akan jadi penonton kalau tidak ada resiprokal itu. Makanya hari ini saya mengatakan bahwa pemerintah, institusi hari ini gugup ketika misalnya menjawab suaranya kita. Karena gagalnya komunikasi politik yang dihadirkan oleh pemerintah. Harusnya Oke. Pak Jokowi juga punya jubir dong. Dari 1 ketika sampai 10. menanggapi- Ya. Dari 1 sampai 10, berapa nilainya? Soal masalah keberhasilan dalam banyak hal memberi ruang untuk bicara para anak muda ataupun pemberantasan korupsi. 1 sampai 10 kasih nilai. 5 deh biar gak remedial. Oke. Nah, oke, yang pasti menjadi dasar adalah konsistensi dan juga komitmen harus benar-benar terjaga ya Bung Fahri ya. Ke depan apapun langkah yang akan diambil. Semoga sukses selalu Bung Mohon Fahri. doa. Terima kasih untuk waktunya di Q&A. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fahri Hamzah dan seluruh panelis. Terima kasih sudah bergabung dan juga Presiden Gen Z dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih, tepuk tangan yang paling meriah. Ya pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat untuk Anda dan juga memberikan inspirasi. Q&A masih hadir dengan perbincangan yang menarik dan juga panas lainnya untuk Anda. Dan setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa lagi.